Halo selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Hulda Ramatia kembali menjumpai Anda dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi terhangat telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Gara-gara menyamar menjadi seorang wanita, seorang laki-laki bernama Supardi diamankan tim Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Barat karena mengelabui pasangannya hingga menikah. Tim gabungan TNI Polri dan Satuan Polisi Pamung Praja Kota Mataram menggelar razia di sejumlah lokasi tempat hiburan malam yang tetap beroperasi di masa pandemi. Puluhan masyarakat desa Kelebuh, Kecamatan Praia Tengah, Kabupaten Lombok Tengah melakukan aksi unjuk rasa dan menyegel kantor desa menuntut transparansi pengelolaan bantuan sosial di desa mereka. Bersama saya Hulda Ramatia, inilah Berita Mataram selengkapnya. Kasus pasien terpapar COVID usia anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat terus meningkat hingga minggu kedua bulan Juni 2020. Berdasarkan data terakhir, jumlah anak dan balita terpapar COVID di NTB meningkat menjadi 101 kasus dengan 3 diantaranya meninggal dunia. Tidak hanya peningkatan pada orang dewasa, jumlah pasien terpapar COVID-19 usia anak dan balita di Provinsi NTB terus meningkat hingga minggu kedua bulan Juni 2020. Berdasarkan data tim gugus tugas COVID, jumlah anak terpapar COVID di NTB bertambah menjadi 101 kasus, dengan 3 orang diantaranya terkonfirmasi meninggal dunia. Angka 101 orang tersebut terdiri dari balita usia 0-5 tahun sebanyak 47 orang, sementara anak usia 6-18 tahun sebanyak 54 orang, dengan jumlah total 2 anak dan 1 balita terdata meninggal dunia. Terus meningginya angka kasus anak terpapar COVID di NTB pertama kali terdeteksi sejak tanggal 16 Maret dan diteruskan dengan upaya screening kepada anak pengidap pneumonia yang dilakukan Dinas Kesehatan dan terkonfirmasi terpapar berdasarkan hasil uji swab yang dilakukan. Berdasarkan penelusuran awal, tim gugus menyimpulkan penyebaran kasus anak terpapar COVID di NTB 40% berasal dari PDP, sementara sisanya sebanyak 60% tertular dari OTG dan ODP. Tingginya kasus anak terpapar COVID sendiri diduga karena masih rendahnya kesadaran orang tua terhadap standar protokol kesehatan yang diterapkan kepada anak di lingkungan mereka. Memang kasus pneumonia anak itu sebelum COVID memang cukup tinggi. Di Kota Mataram. Ya, nah ini yang memang kita akan mencari gitu ya, artinya di mana sumber-sumber lain gitu. Dan tentunya memang kita juga menghimbau agar supaya bapak ibu ini harus memperhatikan anak-anak, karena saya lihat juga masih juga banyak berkeliaran anak-anak kalau diajak pergi sama ibunya itu tidak pakai masker. Hingga hari ini, total jumlah kasus positif COVID-19 di NTB terkonfirmasi sebanyak 822 orang. 382 orang dinyatakan sembuh, 417 orang dalam perawatan, dan 23 orang meninggal dunia. Dari Kota Mataram, Hairul Amri, Tim Liputan, melaporkan. Sebanyak 3 unit pusat layanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Lombok Timur ditutup oleh pemerintah daerah karena tenaga medisnya terpapar COVID-19. Selain menutup aktivitas layanan kesehatan, Pemda juga melakukan rapid test kepada seluruh tenaga kesehatan yang berada di 3 puskesmas tersebut. Setelah menutup 2 pusat layanan kesehatan sebelumnya, awal pekan ini pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur kembali menutup 1 unit puskesmas yang ada di Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya. Penutupan aktivitas layanan kesehatan di puskesmas tersebut dilakukan Pemda menyusul ditemukannya sejumlah tenaga medis yang terpapar COVID berdasarkan hasil rapid test yang dilakukan. Berdasarkan data terakhir, jumlah puskesmas yang telah ditutup oleh pemerintah daerah berjumlah 3 unit, yakni Puskesmas Lenek, Puskesmas Selong, dan Puskesmas Batuyang. Saat ini tim gugus tugas penanganan COVID Kabupaten masih melakukan isolasi dan menunggu hasil swab para tenaga kesehatan sebelum memutuskan puskesmas akan kembali dibuka atau tidak. Sampai dengan hari ini ada 3 puskesmas Batuyang yang terbaru kemarin, kemudian Puskesmas Selong. Tapi untuk Puskesmas Selong mungkin besok sudah bisa dievaluasi untuk dibuka kembali, termasuk dengan
Puskesmas Lenek sama dengan itu sama Ranselong dia sudah cukup tenggang 14 hari. Besok akan dilakukan evaluasi oleh teman-teman dinas kesehatan untuk pembukaannya kembali. Selain melakukan penelusuran mendalam terpaparnya para tenaga medis, langkah preventif juga dilakukan pemerintah daerah dengan melakukan rapid test terpadu kepada seluruh tenaga kesehatan yang bertugas di seluruh puskesmas di Kabupaten Lombok Timur. Dari Kabupaten Lombok Timur, Muhtadun, Tim Liputan melaporkan. Meski telah memulai memberlakukan tahapan normal baru, aktivitas pelayanan pembuatan administrasi kependudukan di Kabupaten Lombok Tengah belum normal seluruhnya. Untuk sementara, pemerintah daerah masih memberlakukan pelayanan online kepada warga yang hendak mengurus administrasi kependudukan di masa pandemi. Memasuki masa tatanan kehidupan baru atau new normal, aktivitas pelayanan masyarakat oleh pemerintah daerah belum pulih seluruhnya. Di Kabupaten Lombok Tengah misalnya, memasuki masa normal baru, aktivitas layanan administrasi kependudukan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil belum berjalan normal. Sejak merebaknya COVID-19 sejak 3 bulan lalu, aktivitas pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Lombok Tengah dibatasi dan diganti dengan pelayanan online. Meski demikian, minimnya sosialisasi membuat banyak warga yang datang langsung ke kantor dinas untuk mengurus kartu kependudukan mereka secara reguler dan langsung diarahkan oleh petugas agar mengurus melalui petugas yang sudah disiapkan di masing-masing desa dan kecamatan dengan berbasis online. Ini mengambil KTP. Oh, tidak melalui desa ya? Udah lama. Oh, Bapak nggak tahu ada petugas dari desa gitu ya? Oh ya, makanya saya cari alamatan petugas desa. Tapi dari desa belum pernah memberitahu kalau ada petugasnya begitu dari desa sendiri. Ya dulu sudah pernah diberitahu tapi belum. kita sudah sosialisasikan semua, kan sosialisasi melalui spanduk, melalui radio. Kita kan Mereka masih belum mengetahui. tapi ada saja yang datang. Terus masyarakat yang tidak bisa melalui online, misalnya tidak punya HP, kita siapkan di desa, kantor desa melalui petugas registrasi desa. Dia ke sana membawa berkasnya, nanti petugas registrasi desa saja yang ke sini. Langkah membatasi aktivitas pengurusan administrasi dan penerapan sistem online dilakukan pihak dinas untuk meminimalisir resiko penyebaran COVID-19 yang masih terjadi saat ini. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan. Puluhan masyarakat desa Kelebu, Kecamatan Praia Tengah, Kabupaten Lombok Tengah melakukan aksi unjuk rasa dan menyegel kantor desa menuntut transparansi pengelolaan bantuan sosial di desa mereka. Selain kecewa dengan kinerja aparat desa mereka, penyegelan kantor desa terkait dugaan pengelolaan bantuan sosial COVID yang diklaim tidak transparan. Puluhan masyarakat desa Kelebu, Kecamatan Praia Tengah, Kabupaten Lombok Tengah mendatangi kantor desa untuk berunjuk rasa menuntut transparansi aparat desa terkait data penyaluran dana bantuan sosial. Kehadiran para warga ke kantor desa untuk mempertanyakan sistem penyaluran bantuan sosial yang dinilai tidak merata dan belakangan menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Tak hanya mempertanyakan pengelolaan bansos, warga juga menuding proses penyaluran bansos banyak terjadi pemotongan dengan dalih untuk dibagi rata dengan warga desa yang tidak mendapatkan bantuan. Selain dana bansos, warga juga menuntut aparat desa untuk bekerja profesional dalam memanfaatkan dan mengalokasikan dana desa sesuai dengan peruntukan dan kebutuhan masyarakat. Pertama, berkaitan dengan bansos. Semua jenis bansos yang ada di Desa Kelebu itu tidak pernah dibuka. Baik itu pengusulan dari awal, yang kemudian adalah perubahan, yang kemudian adalah mana data baru. Karena kesal tidak juga ditemui aparatur desa yang tengah tidak berada di kantor desa, warga pun melakukan penyegelan kantor desa dengan acara mengelas gerbang kantor serta dipasangi spanduk tanda disegel sebagai bentuk protes. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan. Dua orang pemuda diamankan tim Satuan Unit Reserse Kriminal Polsek Kediri, Kabupaten Lombok Barat karena nekat menjamret handphone milik warga di jalan raya.
Selain mengamankan 2 pelaku, petugas menyita motor dan 1 unit HP milik korban sebagai barang bukti. 2 orang pemuda masing-masing berinisial HN 20 tahun dan IM 20 tahun asal Desa Jembatan Kembar diamankan tim unit Reskrim Polsek Kediri bersama Resmo Polres Lombok Barat karena nekat menjamret. Keduanya diamankan petugas karena laporan korban seorang mahasiswa yang mengaku menjadi korban jambret 2 pelaku saat melintas di Jalan Raya Desa Ombe, Kecamatan Kediri, Lombok Barat. Berdasarkan ciri-ciri pelaku, petugas akhirnya melakukan pengejaran dan akhirnya meringkus para tersangka di tempat persembunyiannya dengan cara melacak email atau sinyal GPS handphone korban yang masih menyala dan belum sempat dijual pelaku. Kepada petugas, pelaku mengaku nekat menjamret karena kondisi jalan yang sepi dan tergiur ingin memiliki HP korban untuk dijual dan digunakan untuk berfoya-foya bersama rekannya. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita 1 unit motor milik pelaku dan 1 unit HP milik korban sebagai barang bukti. Korban tersebut dipepet sedang memegang handphone di jalan raya, kemudian ditarik paksa ataupun dirampas handphone milik korban hingga sepeda motornya hampir terjatuh. Atas aksi nekatnya, kedua pelaku kini harus mendekam di sel tahanan dan dijerat pasal 365 KUHP ayat 1 dan 2 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Lombok Barat, Awaludin, Tim Liputan melaporkan. Gara-gara menyamar menjadi seorang wanita, seorang laki-laki bernama Supardi diamankan tim Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Barat karena mengelabui pasangannya hingga menikah. Kasus penyamaran Supardi terbongkar karena dilaporkan oleh pasangan nikahnya karena pelaku tidak mau disentuh oleh sang suami. Kisah cinta perempuan bernama Mita asal Kota Mataram dengan pasangan laki-lakinya berinisial MH 31 tahun asal Gelogor Kediri, Lombok Barat akhirnya kandas di hari ketiga pasca melangsungkan pernikahannya di depan penghulu. Betapa tidak, pasangan pria korban belakangan melaporkan perempuan yang dinikahinya karena diketahui ternyata seorang laki-laki tulen dan selama ini hanya menyamar menjadi perempuan berparas menggoda. Kasus tersebut terungkap karena sang suami MH melaporkan istri yang dinikahinya karena tidak mau disentuh dengan berdalih sedang datang bulan. Setelah dipaksa, alangkah terkejutnya sang suami karena yang dinikahi adalah seorang laki-laki yang menyamar menjadi perempuan cantik yang tidak diketahuinya setelah berpacaran selama 5 bulan lamanya. Petugas kepolisian langsung bergerak cepat mengamankan Mita yang bernama asli Supardi, 25 tahun, untuk mengantisipasi kemarahan warga yang kesal dengan ulahnya. Petugas menyatakan selain memalsukan penampilannya dengan tampilan seorang perempuan, Supardi alias Mita diduga juga memalsukan identitas dirinya dengan keterangan berjenis kelamin perempuan di KTP dan kartu keluarga saat mendaftar menikah. Seorang laki-laki yang datang melaporkan tindak pidana penipuan di mana yang bersangkutan telah menikahi orang yang diduga perempuan namun kenyataannya laki-laki. Dia tahu saya laki-laki tapi dia ngomong di sana di sini dia tidak tahu kalau saya laki-laki. Awalnya memang tidak tahu berarti. Awal ketemuan memang dia tidak tahu saya laki-laki. Di saat saya datang ke rumahnya saya dipaksa untuk bersetubuh dan saya ditelanjangi sama dia. Saat ini petugas memfokuskan penyelidikan di dugaan pemalsuan dokumen oleh Mita dan menjeratnya dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. Dari Kabupaten Lombok Barat, Hairul Amri, Tim Liputan melaporkan. Tim gabungan TNI Polri dan Satuan Polisi Pamung Praja Kota Mataram menggelar razia di sejumlah lokasi tempat hiburan malam yang tetap beroperasi di masa pandemi. Dalam operasi tersebut, petugas memeriksa pengunjung dan menyita ratusan botol minuman keras yang dijual tanpa izin. Upaya mengantisipasi resiko penyebaran COVID terus dilakukan pemerintah Kota Mataram dengan menggelar operasi di sejumlah lokasi yang disinyalir rawan kerumunan warga. Senin dini hari, tim gabungan TNI Polri dan Satuan Polisi Pamung Praja Kota Mataram menggelar razia di sejumlah lokasi tempat hiburan malam dan warung makan yang diduga menjadi lokasi berkumpul masyarakat. Dalam operasi tersebut, petugas masih mendapati sejumlah warga masih berkerumun tanpa mengindahkan protokol kesehatan yang seharusnya dilakukan di masa pandemi saat ini.
Selain memeriksa identitas puluhan pengunjung, petugas juga menyita ratusan botol minuman keras berbagai merek yang dijual bebas tanpa izin kepada para pengunjung. Tak hanya mengimbau masyarakat untuk tidak berkerumun, operasi tersebut juga digelar untuk menindaklanjuti surat edaran Wali Kota Mataram yang memberlakukan penanganan COVID berbasis lingkungan atau PCBL di Kota Mataram. Karena dari kebijakan ini kaitan dengan masyarakat dikasih ruang untuk jual makan atau pertokoan, yang artinya berpedoman pada protokol COVID. SOP tetap berjalan. Yang kita ketahui tadi, ini bukan makanan yang dijual, adalah bir. Yang bir ini kita temui ada orang mabuk, orang tidak pakai masker. Nah, ini yang kami tertibkan supaya itu tadi jangan salah mengartikan dalam arti PPJL ini. Operasi serupa akan terus digelar sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat agar mengindahkan penerapan protokol kesehatan dalam rangka mengurangi resiko penyebaran COVID-19 di Kota Mataram yang sampai saat ini masih tertinggi di NTB. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma, Tim Liputan, melaporkan. Sebanyak 8,9 miliar dana realisasi pembangunan rumah tahan gempa untuk warga terdampak di Kabupaten Lombok Timur belum dibayarkan oleh pemerintah pusat. Belum terrealisasinya dana RTG disebabkan belum diperpanjangnya kontrak fasilitator sejak dinyatakan selesai awal Maret lalu. Proses realisasi sisa anggaran pembangunan rumah tahan gempa untuk ratusan warga terdampak di Kabupaten Lombok Timur belum tuntas hingga saat ini. Berdasarkan informasi dari pemerintah daerah, saat ini total sisa dana anggaran pembangunan RTG sebesar 8,9 miliar belum dibayarkan oleh pemerintah pusat karena terkendala persoalan administrasi. Sedianya dana 8,9 miliar tersebut akan digunakan untuk tahapan proses pembangunan RTG bagi 400 keluarga korban gempa di sejumlah kecamatan di Lombok Timur. Belum cairnya sisa dana RTG disebabkan karena masa kontrak tenaga fasilitator yang memiliki wewenang mengelola dana sudah berakhir pada tanggal 5 Maret 2020 lalu dan belum ada perpanjangan hingga saat ini. Terkait hal tersebut, pemerintah daerah sendiri saat ini berinisiatif membentuk kembali tenaga fasilitator untuk mempercepat proses realisasi sisa anggaran RTG tersebut. Tanpa persetujuan fasilitator tidak akan bisa dana itu dipindahkan dari rekening pribadi, rekening Kokmas kepada rekening-rekening yang saya sebutkan tadi. Karena itulah perlu fasilitator ini. Apakah memang ada persyaratan yang tidak terpenuhi makanya fasilitator ini tidak menandatangani Pak Bupati? Bukan, karena mereka terbatas waktunya. Per tanggal 5 Maret mereka tidak diperpanjang. Oh iya. Tidak diperpanjang oleh pusat. Selain berkomitmen menuntaskan pembangunan RTG tepat waktu, pembentukan tim fasilitator di daerah juga diharapkan bisa menjadi solusi percepatan pencairan sisa anggaran dana rehab gempa dari pemerintah pusat. Dari Kabupaten Lombok Timur, Mutadun, Tim Liputan, melaporkan. Memasuki tahapan normal baru yang digulirkan pemerintah, aktivitas penyeberangan kapal melalui Pelabuhan Bangsal menuju kawasan 3 Gili kembali dibuka seperti biasa awal pekan ini. Sebagai tahapan awal, pengelola pelabuhan masih membatasi akses masuk kawasan Gili dan mengharuskan standar protokol kesehatan dan pemberlakuan rapid test bagi warga yang hendak berkunjung. Upaya pemerintah daerah untuk menormalkan kembali destinasi pariwisata pasca ditutup akibat dampak pandemi terus dilakukan di berbagai wilayah di NTB. Di Kabupaten Lombok Utara, sesuai dengan kesepakatan bersama, pemerintah daerah kembali membuka operasional Pelabuhan Bangsal menuju kawasan 3 Gili secara bertahap, memasuki masa normal baru. Dalam tahap awal, proses penormalan aktivitas penyeberangan dikhususkan bagi para karyawan hotel dan restoran, serta para pelaku wisata yang hendak memasuki kawasan Gili untuk membuka kembali usahanya. Sementara untuk warga atau wisatawan, pihak pelabuhan masih melakukan pembatasan dan mengharuskan syarat surat keterangan bebas COVID dan diharuskan mematuhi standar protokol kesehatan untuk memasuki kawasan Gili. Sebagai upaya penormalan kembali, pihak pengelola pelabuhan baru saja mengoperasikan 2 unit kapal angkutan dan masih membatasi operasional fast food untuk wisatawan. Untuk persiapan new normal dari kami, dari BP Pemenang, intinya siap mengamankan, siap melaksanakan arahan dari Satgas Covid Kabupaten Lombok Utara. Untuk sementara ini, untuk yang bisa menyeberang ke Gili,
hanya bekerja saja untuk perbaikan properti yang ada di Giling. Meski telah membuka kembali lalu lintas penyeberangan, namun proses penormalan kembali yang dilakukan tetap akan mengikuti prosedur dan berada di bawah tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten sebagai upaya tetap menjaga kondusivitas kawasan wisata dari dampak pandemi. Dari Kabupaten Lombok Utara, Ahmad Sonaji, Tim Liputan melaporkan. Ratusan pekerja migran asal Nusa Tenggara Barat terkonfirmasi telah kembali ke daerah sejak awal Mei hingga awal Juni 2020. Sebagian pekerja migran tersebut merupakan para anak buah kapal pesiar yang mengalami pemutusan kontrak kerja dari perusahaan akibat pandemi. Gelombang pemulangan para pekerja migran akibat dampak pandemi berlangsung di sejumlah daerah. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam sebulan terakhir, jumlah tenaga kerja Indonesia yang telah kembali ke NTB terdata sebanyak 393 orang melalui jalur bandara dan pelabuhan. Selain merupakan para pekerja sektor swasta, sebagian besar TKI tersebut merupakan para awak kapal pesiar di Eropa yang dipulangkan karena kebijakan pemutusan kontrak kerja akibat dampak pandemi. Sementara sisanya sebanyak 121 orang adalah para TKI yang selama ini menjadi asisten rumah tangga di Arab Saudi dan Malaysia. Dari Arab Saudi itu 79, Malaysia, kemudian berikutnya Amerika, Jerman, Malaysia. Ada beberapa negara seperti kayak Emirat Arab, Singapura, Hong Kong, Taiwan. Dan sebagian besar PMI yang masuk itu adalah PMI ABK. ABK itu kalau bicara PMI ABK masuk ke yang mereka ini PMI yang kerja di kapal pesiar. Berdasarkan data resmi dari tim gugus tugas pemerintah daerah, saat ini data jumlah pekerja migran asal NTB yang telah kembali dari luar negeri berjumlah 1.276 orang yang merupakan para TKI asal Asia dan Eropa serta Timur Tengah yang memilih kembali akibat terdampak pandemi COVID-19. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma, Tim Liputan melaporkan.